bersama kami di channel Robi. Baiklah para sahabat, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyaksikan kajian kita ini yang insyaallah tentang berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi new normal secara syariat Islam, apa saja yang harus kita lakukan. Sebelumnya kami meminta antum untuk like video ini atau subscribe, dan kalau bisa di-share kepada saudara-saudara kita semua agar video ini tetap, agar channel ini tetap bisa eksis berdakwah untuk umat. Mari lanjut kita saksikan dan mari kita simak dengan baik, dengan seksama dan sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara, sahabat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di era di mana orang bilang namanya new normal. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, new itu artinya baru, normal itu kenormalan. Normal itu artinya wajar, kewajaran yang baru, atau keadaan di mana seseorang itu atau keadaan kita berada di normal yang baru. Seolah bahwasanya kita sebelumnya adalah normal saja atau old normal. Maka sekarang kita berada di era di normal yang baru. Apa maksud dari ini semua? Tentu kita melihat dari segi agama, dari segi syariat kita tentunya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Dzalika bi anna Allah lam yughayyir, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah as-sami'ul 'alim." Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu sampai mereka itu merubah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat Maha mengetahui dan Maha mendengar. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 Allah katakan juga, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak merubah apa yang Allah berikan kepada manusia itu sampai manusia itu merubah sendiri apa yang ada pada dirinya, apa yang ada padanya. Ma di situ, innallaha la yughayyiru ma, mausul yang artinya apa saja, berupa nikmat, kehidupan, keadaan dan lain sebagainya. Yang tadinya kita berada dalam kondisi biasa, kondisi yang kita cintai, kondisi yang kita inginkan, kondisi yang kita indah mempesona, sekarang berubah menjadi keadaan yang berbeda. Hari ini kita berada dalam kondisi yang kita sebenarnya tidak menginginkan itu. Tapi secara syariat Islam kita mengakui bahwasanya ini jalan yang terbaik untuk kita. Kemana-mana kita harus pakai masker. Kemudian kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kesehatan. Ada juga
harus olahraga yang seimbang dan segala macamnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak pakai masker. Dulu kita ketika bertemu dengan saudara kita berjabat tangan, bersentuhan, cipi kanan, cipi kiri, berpelukan. Dulu kita bersilaturahim dan begitu gencarnya. Karena kita setiap bertemu dengan teman, dengan saudara kita yang seakidah, kita bersalaman, kemudian mengucapkan salam sebelumnya, kemudian kita bersalaman. Maka sebagai fadilah keutamaan kita dapati adalah Allah ampuni dosa kedua hamba tersebut sebelum berpisah. Ma min muslimaini yaltaqiyan thumma yatasafahan. Tidaklah di antara dua orang muslim yang kemudian bertemu, kemudian bersalaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begitu pentingnya kita menjaga silaturahim. Tapi saat sekarang ini, dalam artian kita ingin menjaga, menolak kemudaratan, maka kita untuk saat ini tidak bersalaman, bersentuhan, harus menjaga jarak, social distancing, bahkan menjadi physical distancing. Secara fisik kita berjauhan. Tentu keadaan ini kita jalani, kenapa? Karena ada kemaslahatan. Tapi kita tidak menginginkan keadaan ini sebenarnya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bercermin, hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Kenapa ini terjadi? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan itu melainkan untuk menyadarkan kita. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 42 dan Al-A'raf ayat 92 juga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 92, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un." Dalam surah Al-An'am ayat 42 Allah katakan, "Wa laqad arsalna ila umamin fa akhadna bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un." Yang pertama la'allahum yadarra'un, yang kedua la'allahum yatadarra'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin," tidaklah kami mengirimkan di kampung atau di negeri itu nabi, seorang nabi, kecuali untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ketika kebenaran itu ditolak, mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh nabi tersebut, seorang rasul tersebut, maka kami siksa mereka bil ba'sa'i wad dharra. Kami siksa mereka dengan apa? Ba'sa, penderitaan berupa penyakit, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di tubuh. Wad dharra, kesempitan dalam hidup. Apa kesempitan dalam hidup? Seperti ekonomi, kebutuhan yang kurang, ekonomi kurang, disebut dengan ad-dharra. Agar apa? La'allahum yadarra'un, agar mereka itu tunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mengakui kesalahan-kesalahan, agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertobat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita alami sekarang ini, keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan sebenarnya, maka hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Nah, kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apakah new normal ini menjaga jarak, mencuci tangan, bahkan kita di masjid kita sopnya renggang, maka tentu ada kemaslahatan tentunya. Dan kemaslahatan inilah yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya melalui sabda beliau.
Di antaranya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Malik dalam kitab dalam Muwatta'nya, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Darar itu artinya diddun nafa, lawan dari manfaat. Darar itu artinya, atau dar itu artinya bahaya. Dalam Islam tidak boleh bahaya. Baik bahaya itu diniatkan dan merugikan orang lain, atau tidak diniatkan tapi merugikan orang lain. Baik bahaya itu adalah keinginan yang dilakukan oleh seseorang untuk dirinya atau untuk orang lain. Dan termasuk segala bahaya itu gangguan-gangguan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang sehingga menyakitkan tentu kepada orang lain dan juga kepada dirinya. Itu disebut dengan darar. Baik kepada diri maupun kepada orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Maka saat sekarang ini, apa yang kita lakukan seperti social distancing ini atau physical distancing untuk kemaslahatan itu. Karena dar'ul mafasid muqaddam, karena menolak kemudaratan itu lebih didahulukan. Wad-darar yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan biimkanil, dengan segala kemungkinan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan upaya kita untuk menyelamatkan jiwa kita. Karena hifzun nafas, menyelamatkan jiwa adalah merupakan daruriyat, urgensi yang sangat penting di dalam Islam. Kategori yang namanya khamsul daruriyat, 5 yang sangat urgen, penting sekali di dalam Islam untuk dilakukan, yang termasuk di antara hifzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa, baik jiwa kita sendiri maupun orang lain. Makanya saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kita lakukan saat sekarang ini adalah bentuk ikhtiar agar kemaslahatan itu terwujud, agar tidak menularkan penyakit kepada yang lain. Karena saat ini masing-masing kita adalah ODP, atau masing-masing kita adalah OTG, orang tanpa gejala, tapi orang tersebut bisa saja berinteraksi dengan orang yang pernah terinfeksi virus COVID-19. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana saja kita jaga jarak. Termasuk saat ini kita datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang hamba datang ke masjid. Yang tadinya mungkin kita di rumah, sekarang diperbolehkan untuk datang ke masjid dengan menjaga jarak, dengan protokol yang kita pakai. Maka saudara-saudara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukan upaya kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawattanu muslim al-masjid lis-salati wa zikrillah ila yatabasbasu Allah kama yatabasbasu ahlul ghaib min thiyabihim hina qadima alaihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Tidaklah seorang menjadikan masjid tempat yang diinginkannya untuk salat, untuk berzikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan penuh gembira, sama seperti keluarga yang ditinggalkan menyambut orang yang ditinggalkan dan datang kepada mereka. Jadi Allah senang kepada kita ketika kita datang ke masjid. Namun ada hal yang baru yang kita dapati, yaitu kita jaga jarak. Dengan demikian salat kita tetap sah dan kita tetap mendapatkan fadilah berjamaah meskipun jaga jarak, seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihatul Zain, bahwasanya kita tetap mendapatkan fadilah
dalam keadaan pandemi ini saat kita tidak merapatkan shaf. Karena kita ingin menjaga kemaslahatan. Dan tentu keutamaan sholat berjamaah di masjid itu tidaklah kita ragukan lagi. Maka saudara-saudara, kita melalui itu saat ini. Kemudian kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan, saudara-saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan ajaran Islam yang dikembangkan, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, para sahabat-sahabatnya waktu itu, dan kita ikuti saat ini. Bahkan Rasulullah SAW berikan prinsip at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Maka kita mencuci tangan merupakan bagian dari kebersihan. Sebelum makan kita cuci tangan, sebelum berwudu kita cuci tangan, dan bahkan Rasulullah mengatakan, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilu syalatan. Fa innahu la yadri aina batat yadah." Apabila seseorang kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia terlebih dahulu memasukkan ke tangannya itu ke dalam bejana sampai dia dulu mencucinya 3 kali. Baru kemudian dia berwudu. Karena dia tidak tahu tangan ini bermalam di mana. Nah, ini kalau kita kontekstualisasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun dalam hadis Nabi itu disampaikan bahwa bangun dari tidur, tentu keadaan ini bisa kita aplikasikan kapan saja. Karena kita tidak tahu tangan kita ini di mana hinggapnya, di mana merayapnya, entah menyentuh apa, entah menyentuh ini. Maka alangkah baiknya kita cuci terlebih dahulu. Tidak makan kita cuci, tidak memegang sesuatu kita cuci, dan segala macam kita cuci. Sekarang ini disebut dengan cuci tangan. Cuci tangan dalam artian bukan lepas tangan ya. Cuci tangan, dan bukan berarti cuci tangan ini setiap dianjurkan cuci tangan. Kita dengar sekarang di mana-mana harus cuci tangan. Berarti ada peluang untuk makan. Karena biasanya kalau cuci tangan undangan untuk makan. Nah, tapi ini maksud dengan cuci tangan di sini adalah kita bersih-bersih, saudara-saudara. Karena tangan ini juga mengantarkan virus penyakit. Nah, ini sudah dikembangkan, sudah diajarkan, sudah diberitahukan Rasulullah SAW kepada kita. Yang begitu juga kita pakai masker. Ya. Pakai masker, tujuannya apa? Tujuannya agar virus itu tidak menyebar kepada orang lain. Karena yang dikhawatirkan itu adalah dropletnya, tetesan-tetesan atau munceratan-munceratan itu. Dan ini pun digambarkan oleh Rasulullah, dan ini pernah diajarkan Rasulullah SAW. Apabila salah seorang antara kalian bersin, wa iza atisa ahadukum falyadha yadahu fi bani. Apabila salah seorang antara kalian itu bersin, maka taruh tangannya itu di mulutnya, tutup, karena itu akan memuncratkan hingga akan menularkan kepada yang lain. Saudara-saudara, ini prinsip-prinsip sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya, tapi karena kita tidak terbiasa dengan seperti ini, dan biasanya kita hal-hal yang lumrah saja, tidak pakai masker, atau mungkin sebagian di antara kita tak cuci tangan, ya, ada yang cuci kaki tapi tidak cuci tangan gitu ya. Bahkan dalam kita dulu waktu masih kecil, kami dulu masih kecil, orang tua itu menyuruh kami untuk cuci kaki dan tentu masuk cuci tangan. Artinya bersih-bersih, saudara-saudara. Maka ini insya Allah menjadikan peluang kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti terus, kita lakukan yang menjadi layak yang kita lakukan. Ketika dibolehkan kita sholat berjamaah, kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya, tapi dalam keadaan yang harus kita patuhi, yaitu protokol kesehatannya, maka ikutilah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita kemudahan kembali atau mengembalikan keadaan kita seperti semula. Dan tentu tadi yang kami sampaikan, mari kita evaluasi diri kita, mari kita lihat apa yang telah kita perbuat, kezaliman apa, kesombongan apa, jauhkan itu, buang itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan maaf kepada kita.
Karena yang dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada manusia ini adalah walaqad akhaznahum, kami ketika menyiksa mereka, walakin ma kanus pamastakanu wa ma yatadarrau. Mereka itu tidak mau tunduk, mereka itu tidak mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 43-nya, ayat surah Al-An'am ayat 43-nya, Allah katakan walaula izja'ahum ba'suna, kenapa mereka ketika datang kepada mereka ba'suna, azab kami, bencana atau siksaan segala macam, tadarrau, mereka hendaknya tunduk, walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka kasar. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun, tapi syaitan malah menghiasi, menganggap amal mereka menjadi amal baik, dan mereka menganggap itu. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, senantiasa membimbing kita, mudah-mudahan kita mendapatkan kembali keadaan yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dalam penyampaian. Wa akhirul kalamina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.